Lasmi masih ingat betul bagaimana pandemi COVID-19 menjadi biang keladi. Ia dan 150 buruh lain di PHK oleh salah satu pabrik garmen di bilangan Gunung Sahari, Jakarta Utara pada April 2020. Bak jatuh tertimpa tangga. Lasmi hingga detik ini belum menerima uang pesangon dan upah proses PHK yang menjadi haknya. Dengan nominal sekitar 100 juta rupiah dari total masa kerja di atas 20 tahun. Sambil menanti putusan prosedur perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung untuk mendapat uang pesangon, wanita berusia 36 tahun ini memanfaatkan dana JHT yang ia cairkan pada 2021 kemarin. Total dana jaminan hari tua yang ia cairkan mencapai angka 40 juta rupiah. Uang tersebut ia pergunakan untuk membuka usaha warung nasi pecel, sewa tempat berdagang, dan kebutuhan sehari-hari. Nggak setuju banget. Nggak setuju. Itu menyusahkan kita. Kita aja yang kemarin selama 2 tahun aja itu susah banget. Kita kan lagi pandemi kayak gini. Jadi butuh banget itu uang JHT buat modal kayak saya ini, modal kecil-kecilan. Gitu, sama yang lain buat makan sehari-hari. Salah satu perwakilan Serikat Buruh juga menolak tegas Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dari catatan Kasbi, lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam aliansi serikat mengalami PHK selama pandemi COVID-19. Di 2 tahun terakhir ini memang kebijakannya memang benar-benar kalau kami rasakan ini pemerintah ini keblinger kali ya. Jadi undang-undang pesangon juga, soal pesangon juga kan dikurangi, ya kan? Dikurangi artinya kan pesangonnya yang diterima lebih sedikit. Nah sudah gitu mau ngambil JHT dipersulit. Nah ini kan parah gitu. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, seperti dikutip dari katadata.co.id, klaim JHT peserta mencapai angka 42,89 triliun rupiah hingga akhir Desember 2021. Dan jumlah ini meningkat 19,69% dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya atau year on year. Sementara itu, Kemenaker mencatat pada kuartal keempat 2021, lebih dari 500.000 orang di PHK selama pandemi. Dan sebagian diantaranya telah mencairkan uang JHT untuk bertahan hidup. Konsultan HRD membeberkan bahwa tak semua pekerja usia produktif yang memiliki pengalaman kerja akan mudah mendapatkan pekerjaan. Sehingga usia produktif itu tetap 35 tahun, tapi kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan teknologi zaman yang modern sekarang ini, bisa jadi di usia 36 tahun kita sudah dianggap tidak lagi produktif. Gitu. Jadi memang sekarang itu kita harus betul-betul mau beradaptasi. Terlebih, perkembangan zaman membuat sebagian profesi seakan menghitung hari terganti oleh kemajuan teknologi. Misalnya buruh-buruh pabrik yang biasanya menggunakan tangannya dalam bekerja, ternyata tidak lagi dibutuhkan. Nah, berarti itu juga tergantikan. Jadi kalau menurut saya efektif dan efisiennya adalah kita harus belajar betul mengenai posisi jabatan kita hari ini apa. Dikutip dari katadata.co.id, BPS mencatat adanya peningkatan angka pengangguran selama pandemi. Peningkatan terbesar terjadi pada warga usia produktif alias usia muda dengan rentan usia 20 sampai 29 tahun. Dari persentase data kumulatif pengangguran di Indonesia usia 20 hingga 24 tahun menyumbang angka 17,66% pada Februari 2021 atau meningkat 3,36% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang sebelumnya. Dan usia 25 hingga 29 tahun menyumbang angka 9,27% atau meningkat 2,26% pada periode yang sama. Ini berarti tidak hanya usia yang tua saja, tetapi yang muda juga punya kekhawatiran yang sama, apalagi selama pandemi corona. Dan beberapa di antaranya memanfaatkan dana JHT untuk keperluan hidup dan kembali menjalankan roda perekonomian keluarga sebagai seorang wirausahawan. Lantas, sudah tepatkah langkah pemerintah kali ini? Ren Fernando, Fadli Julian, Jakarta.